Baruk ata Yahweh Elohim melek haolam besem Yesua Hamasia. Diberkatilah Aba Yahweh Elohim kita di dalam Yesua Hamasia yang telah menjadi juru selamat kita semua. Saudara yang kekasih, dalam nama Elohim Yesua Hamasia, saat ini saya akan membagikan kebenaran bagi kita semua dengan tema makanan yang haram dan yang tidak haram, atau makanan yang koser dan yang tidak koser. Saudara yang kekasih, dalam nama Elohim Yesua Hamasia, kita tidak dapat memungkiri bahwa begitu tajam perbedaan pemahaman di antara orang-orang percaya, saudara. Ya, saudara yang kekasih, dalam nama Elohim Yesua Hamasia, kita tidak boleh memakai prinsip dunia ini atau slogan dunia ini yang berkata berbeda-beda tetapi satu. Di dalam firman tidak ada prinsip seperti ini, saudara. Yang ada adalah firman itu adalah satu, dan prinsip firman itu harus satu. Ya, mari kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, demi nama Elohim kita Yesua Hamasia, supaya kamu semua mengatakan hal yang sama dan tidak ada perpecahan di antara kamu, dan kamu dapat disempurnakan dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Iya. Jadi sudah jelas, saudara, firman ini mengatakan bahwa kamu harus disempurnakan dengan pikiran yang sama dan pendapat yang sama. Karena itu tidak ada pikiran yang berbeda dan pendapat yang berbeda di dalam firman. Ya. Firman menolak prinsip dunia yang berkata berbeda-beda tetapi satu. Saudara, sebab inilah yang menyebabkan perpecahan di dalam tubuh Yesua Hamasia, di dalam jemaat Elohim, di dalam kehilat Elohim. Inilah faktor penyebab adanya perpecahan di dalam jemaat. Karena apa, saudara? Pikiran yang berbeda dan pendapat yang berbeda. Mari kita kembali kepada tema yang kita akan bahas, saudara. Ya, kita buka di dalam Kisah Rasul, Kisah Para Rasul 10, ya, ayat 1. Cornelius percaya. Dan ada seorang di Kaisarea bernama Cornelius, seorang perwira dari pasukan yang disebut pasukan Italia, seorang yang saleh dan yang takut akan Elohim beserta seluruh keluarganya, dan juga berbuat banyak sedekah di antara umat dan yang senantiasa berdoa kepada Elohim. Pada kira-kira jam ke-9 hari itu, dalam suatu penglihatan dia melihat dengan jelas seorang malaikat Elohim yang datang kepadanya dan berkata kepadanya, Cornelius. Dan sambil menatap kepadanya juga seraya menjadi takut, ia berkata, ada apa ini ya Tuan? Dan dia berkata kepadanya, doa-doamu dan sedekahmu telah naik sebagai suatu ingatan di hadapan Elohim. Dan sekarang utuslah orang-orang di Yope dan panggillah Simon yang disebut Petrus. Orang ini sedang menumpang pada pada Simon penyamak kulit yang rumahnya berada di tepi laut. Orang ini akan berbicara kepadamu apa yang seharusnya engkau perbuat. Dan ketika malaikat yang berbicara kepada Cornelius itu telah pergi sambil memanggil 2 orang dari pelayan rumah tangganya dan seorang prajurit yang saleh dari antara orang-orangnya yang senantiasa terus bersamanya, dan setelah menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, dia mengutus mereka ke Yope. Dan keesokan harinya kira-kira jam ke-6, sementara orang-orang itu ada dalam perjalanan dan mendekati kota itu, Petrus naik ke atas atap rumah untuk berdoa. Dan dia menjadi lapar dan ingin makan, tetapi ketika hal itu sedang dipersiapkan, suatu keadaan setengah sadar turun ke atasnya. Dan dia melihat langit terbuka dan sebuah wadah seperti kain lebar yang terikat pada keempat sudutnya turun kepadanya dan dibiarkan turun ke atas tanah. Di dalamnya terdapat segala macam binatang berkaki 4, dari darat binatang-binatang buas, binatang-binatang merayap, dan burung-burung di udara. Dan datanglah suatu suara kepadanya, hai Petrus, bangunlah, sembelilah dan makanlah. Namun Petrus berkata, tidak ya Elohim, karena aku tidak pernah makan setiap yang cemar dan najis. Dan suatu suara lagi kepadanya untuk kedua kalinya, apa yang Elohim tahirkan, janganlah engkau mencemarkannya. Dan ini terjadi sampai 3 kali, lalu wadah itu terangkat kembali ke langit. Dan sementara Petrus masih bertanya-tanya dalam dirinya apa gerangan penglihatan yang telah dia lihat itu, lalu tampaklah orang-orang yang diutus oleh Cornelius telah berdiri di serambi sedang menanyakan rumah Simon. Ya, saya lewati ayat yang ke-24, saudara.
Dan keesokan harinya mereka masuk ke Kaisera dan Kornelius sedang menantikan mereka sambil mengumpulkan sanak keluarganya dan sahabat-sahabat dekatnya. Dan terjadilah saat Petrus masuk ketika Kornelius berjumpa dengannya, seraya menjatuhkan diri di kakinya dia menyembah. Namun Petrus membangunkannya seraya berkata, "Berdirilah, aku sendiri pun adalah seorang manusia." Dan sambil bercakap-cakap dengannya dia masuk mendapati banyak orang yang sudah datang berkumpul. Dan dia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa terlarang bagi seorang Yahudi untuk dihubungi atau didatangi oleh orang asing. Tetapi Elohim telah menunjukkan kepadaku agar tidak menyebut seseorang siapapun cemar atau najis." Ya. Ayat yang ke-34 saya lewati. Dan seraya membuka mulutnya, Petrus berkata, "Berdasarkan kebenaran, aku memahami bahwa Elohim bukanlah memandang muka. Namun di antara setiap bangsa, siapa yang takut akan dia dan mengerjakan kebenaran, dia berkenan kepadanya." Ya. Jadi saudara, inilah maksud daripada penglihatan kepada Petrus, saudara. Jadi saudara, banyak orang-orang percaya salah memahami firman ini, saudara. Mereka katakan, "Oh, Petrus sudah mendapat penglihatan tentang hewan-hewan yang najis, yang haram, yang binatang-binatang buas." Dan Elohim berkata, "Ya, sudah ditahirkan, makan saja Petrus." Semua itu, saudara. Saudara yang kekasih, ini adalah sebuah penglihatan, saudara. Ya, di alam roh, saudara. Di bawah sadarnya Petrus, saudara. Ya. Dan saudara yang kekasih dalam nama Elohim Yeshua HaMashiach, ternyata arti daripada penglihatan yang dilihat oleh Petrus, saudara, ia disuruh oleh Elohim untuk pergi kepada Korintus, ya, seorang perwira di Italia, saudara. Ya, jadi Italia adalah bangsa Yunani, bangsa yang tidak mengenal Elohim Israel. Ya, mereka itu semua rata-rata para penyembah berhala karena mereka tidak mengenal Elohim yang bernama Yahweh. Ya. Saudara, di sini Petrus menjelaskan, saudara, ya, ketika mereka bertemu dengan Korintus, ya, dan keluarganya, saudara, Petrus berkata bahwa sangat dilarang, ya, orang Yahudi berhubungan dengan orang-orang Italia atau bangsa-bangsa lain di luar Israel. Dan bagi orang Yahudi, bangsa-bangsa di luar Israel adalah bangsa yang najis. Jadi gambaran daripada binatang-binatang yang najis tadi, binatang-binatang buas, saudara, itu adalah gambaran orang-orang di luar Israel. Dan mereka itu disebut najis oleh orang Israel, orang Yahudi. Ya. Jadi saudara, bukan berarti ketika Petrus mendapat penglihatan itu, makanan yang najis itu, setelah dia mendapat penglihatan dia langsung pergi cari makanan itu, hewan-hewan yang buas dia langsung lahap, saudara. Tidak seperti itu, saudara. Jadi penglihatan itu adalah sebuah gambaran orang-orang yang di luar Israel disebut orang-orang yang najis. Ya, jadi jangan salah memahami firman Elohim, saudara. Ya, Yeshua HaMashiach sudah mengatakan, saudara, bahwa apa yang masuk ke mulut keluar ke jambar. Jadi ini sudah jelas, saudara, ya, bahwa perkara makanan itu adalah perkara jasmani, bukan perkara rohani, saudara. Ya. Saudara, jika demikian, apakah Bapa Yahweh hanya memberi kita perintah tentang perkara rohani saja dan tidak melibatkan perkara jasmani? Tidak, saudara. Ya, kenapa, saudara? Ingat bahwa Bapa Yahweh menciptakan manusia dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Dan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Karena itu, saudara, Bapa Yahweh juga memberi perintah bagaimana untuk memelihara tubuh kita ini, tubuh jasmani kita. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 3 ayat 16.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika seseorang menghancurkan tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia, sebab tempat suci Elohim itu kudus, kamulah itu. Ya. Jadi ini saudara, firman ini saudara, berbicara perkara jasmani, tubuh manusia. Firman mengatakan bahwa tubuh manusia, tubuh kamu itu adalah bait Elohim, tempat roh Elohim berdiam. Jadi tubuh jasmani kita adalah bait Elohim. Dan siapapun yang menghancurkan bait Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia, saudara. Jadi saudara, jika tubuh jasmani kita ini kita hancurkan, maka Elohim akan menghancurkan kita, saudara. Bagaimana caranya kita menghancurkan tubuh kita ini, tubuh jasmani kita, saudara? Ya dengan makanan dan minuman yang kita makan, saudara. Ya, karena itu Elohim memberi perintah untuk jangan memakan makanan-makanan yang dilarang oleh Elohim. Karena itu bukan makanan bagi Elohim. Ya. Elohim berkata itu bukan makanan. Itu najis bagi kita, saudara. Kenapa, saudara? Karena hewan-hewan ini, saudara, secara medis, saudara, bisa dibuktikan faktanya. Ternyata makanan-makanan ini mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Ya, contoh seperti udang. Ya, udang itu hidup di laut dan dia tugasnya untuk membersihkan laut, saudara. Di dalam tubuh udang itu ada zat racun, dan kalau dimakan oleh manusia dikonsumsi terus menerus, dan itu bisa berbahaya bagi manusia, penyebab ya sakit penyakit yang akan menyerang tubuh manusia, saudara. Ya, demikian juga anjing, saudara. Ya, kita tidak boleh memakan anjing. Karena apa, saudara? Di dalam anjing itu, saudara, ada zat yang disebut rabies. Itulah penyebab anjing menjadi ganas. Demikian juga ular, monyet, semua itu ada racun rabies di dalam tubuh binatang itu, saudara. Ya, bisa ular, ya, bisanya monyet, rabies. Ini adalah binatang-binatang yang ganas, saudara, dan zat-zat ini tidak boleh menyatu dengan sel manusia, sel darah manusia, saudara. Ya. Inilah penyebabnya sehingga Elohim melarang kita memakan binatang-binatang yang buas dan ganas itu, saudara. Kemudian bagaimana dengan babi, saudara? Mungkin orang berkata, babi mengandung parasit, tetapi hewan-hewan lain juga punya parasit, sapi juga punya parasit. Saudara yang kekasih, tahukah saudara bahwa babi itu sangat membantu manusia di bidang kesehatan? Mengapa, saudara? Tahukah saudara, orang yang penyakit gula, diabetes, saudara, obat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit diabetes itu diambil dari insulin babi, saudara. Ini fakta, saudara. Kemudian jika ada orang yang sakit jantung, ya, maka tahukah saudara, katup yang digunakan pada jantung manusia itu, yang rusak itu, diambil dari katup jantung babi, saudara. Dan 90% DNA babi sama dengan DNA manusia. Karena itu, saudara, Elohim melarang kita memakan binatang itu. Ya, sama dengan manusia, manusia tidak boleh dimakan. Tetapi organ-organ tubuh daripada manusia bisa didonorkan dan menyelamatkan manusia yang sakit, saudara. Jadi inilah, saudara, mengapa Elohim melarang kita memakan babi. Saudara harus paham, saudara, yang dilarang Elohim itu memiliki alasan, ya, baik secara medis. Saudara yang kekasih dalam nama Elohim kita, Yeshua HaMashiach. Karena itu, saudara, Yeshua sudah mengatakan bahwa perkara makanan adalah perkara jasmani, ya. Dan perkara jasmani ini juga ada aturan, ada perintah Elohim bahwa tidak sembarang kita merusakkan tubuh kita ini, saudara. Karena itu, saudara, banyak orang yang masih muda sudah sakit-sakitan, sudah menderita asam urat, tekanan, padahal dia masih sangat muda. Mengapa, saudara? Karena makanan-makanan yang dimakan, saudara. Karena Elohim tidak menghendaki kita mati muda, tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Dia ingin manusia umur panjang, karena kalau kita mati muda, maka rencana Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita itu sudah gagal, ya, tidak tercapai, saudara. Karena
Tujuan Bapa Yahweh menciptakan kita supaya kita menjadi saksi bagi Elohim, menjadi pelayan Elohim, membawa jiwa bagi Elohim. Tetapi kalau kita mati muda, saudara, maka rencana-rencana Elohim dalam kehidupan kita tidak tercapai, saudara. Ya. Jadi, saudara, di dalam Elohim, ya, di dalam 1 Korintus 3 ini, ayat 16, ini firman ini luas sekali, saudara. Bukan hanya makanan-makanan hewan-hewan yang dilarang, Bapa Yahweh yang tidak boleh kita konsumsi, ya, untuk menjaga kesehatan kita, tetapi banyak hal juga, saudara, makanan-makanan yang lain, ya, seperti merokok, ya, seperti minuman keras, narkoba, itu semua, saudara, tidak boleh, saudara, kita konsumsi, saudara, ya. Karena di dalam firman tidak tertulis rokok, tidak tertulis narkoba, ya. Karena ini firman ini luas, ya. Semua apapun yang merusak tubuh manusia dan menghancurkan tubuh manusia itu tidak boleh kita konsumsi. Bahkan makan minum saja jika berlebihan, ya, yang menyebabkan kita obesitas, kegemukan, itu sebenarnya tidak boleh. Kita harus makan secukupnya, kita tidak boleh berlebihan, saudara. Kita tidak boleh rakus. Inilah maksud daripada kebenaran firman Elohim ini, saudara. Ya. Jadi, saudara, jika ada yang mengatakan, oh, makan babi, kamu akan masuk neraka. Ini, saudara, ini sesat. Ini keliru, saudara. Apakah babi itu juru selamat? Yang makan babi masuk neraka, yang tidak makan babi masuk surga? Saudara, makanan ini berbicara perkara jasmani, tidak ada hubungannya dengan perkara rohani. Tetapi kita akan menerima konsekuensi jika kita melanggar firman Elohim tentang perkara jasmani. Ya. Konsekuensinya tadi apa? Ya itu tadi. Sakit penyakit, tidak umur panjang. Saudara. Ya. Jadi makanan itu bukan salah satu perintah supaya kita masuk surga kita tidak boleh makan babi. Bukan, saudara, karena ini berbicara perkara jasmani, saudara. Ya, saudara masih mau melayani Elohim, masih mau membawa jiwa bagi Elohim, ya kita harus memelihara tubuh jasmani kita, karena ini adalah perintah daripada Bapa Yahweh.